Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kelima mata perkuliahan termodinamika teknik 1, pertemuan kelima, yaitu materinya gas per peak. Oke ya, gas per peak. Jadi gas per peak itu dianggap dari persamaan gas ideal yang harus memenuhi persamaan P kali V sama dengan R kali T. Dengan kata lain, tekanan dikalikan oleh volume sama dengan konstanta gas tersebut dikalikan oleh temperaturnya. Kemudian pengandaian gas per peak akan absah pada daerah temperatur tinggi dan tekanan rendah. Maksudnya gas per peak itu akan lebih mudah dibayangkan itu pada kondisi temperatur tinggi dan tekanan yang rendah. Itu kondisi pembayangannya akan lebih mudah dipahami. Dia biasanya berada pada temperatur tinggi dan tekanan rendah. Kemudian energi dalam dan entalpi dari gas ini hanya merupakan fungsi dari temperatur saja. Jadi energi dalam atau U atau delta U itu dan entalpi itu H ya dari gas ini hanya merupakan fungsi dari temperatur saja. Jadi sangat dipengaruhi oleh nilai temperaturnya untuk delta U dan H-nya ya. Kemudian sifat-sifat termodinamika zat sederhana dapat dicirikan hanya dengan dua variabel bebas. Jadi ini sifat termodinamika zat sederhana itu bisa oleh energi dalam. Berarti energi dalam itu bisa dipengaruhi oleh temperatur dan volume. Sedangkan untuk entalpi itu dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Kemudian untuk daerah fasa lanjut atau fasa tunggal ya, dengan fasa tunggal atau fasa lanjut itu bisa mengikuti persamaannya DU diferensiasi energi dalam sama dengan DU per DT, perubahan energi dalam terhadap waktu dikalikan oleh dikali dalam kurungnya V-nya itu dalam kondisi volume konstan dikalikan oleh dt, ini perubahan temperaturnya ya, plus dou per dopi, berarti ini perubahan energi dalam dibagi oleh diferensiasi volumenya, ini T-nya berarti dalam kondisi temperatur yang konstan dikalikan oleh dp, diferensiasi volumenya. Jadi pada saat pengaruh volume konstan itu ya di ruang volume konstan, otomatis dia dipengaruhi oleh temperatur. Tapi pada saat dia di temperatur konstan, maka dia volumenya yang berubah gitu gampangnya. Jadi dua variabel, sebenarnya tiga variabel antara energi dalam, temperatur sama volume. Energi dalam, temperatur sama volume. Jika salah satunya konstan, umpama di volumenya konstan, otomatis yang mengalami perubahan itu berarti energi dalam dan temperatur. Jika temperaturnya yang konstan, maka yang mengalami perubahan itu energi dalam dan volumenya gitu. Jadi konsep perubahan energi dalamnya. Ini sama jadi kalau kita dapat definisi kan berarti kalau jenis volume konstan. Jadi pada saat volume konstan, di volume konstan otomatis yang berubah kan tadi energi dalam dan temperaturnya. Tapi kalau jenis tekanan konstan, berarti tekanan konstan, maka yang berubah di situ adalah entalpi dan temperaturnya. Itu aja. Jadi masing-masing perubahannya terhadap temperatur. Hanya pada kondisi volume konstan itu dipengaruhi oleh energi dalam, sedangkan kalau jenis pada tekanan konstan itu dipengaruhi oleh nilai entalpinya gitu ya, nilai Cp gitu ya. Kalau jenis volume konstan itu dipengaruhi oleh variabel perubahan energi dalam dan perubahan temperatur. Sedangkan untuk Cp, kalau jenis tekanan konstan itu dipengaruhi oleh perubahan entalpi dan perubahan temperaturnya gitu ya. Jadi seperti kita sudah bahas, berarti nanti ini hampir sama dengan tadi kondisi sebelumnya ya. Jadi kalau untuk menentukan perubahan entalpi tadi, pertama ini entalpi pada tekanan konstan berarti dipengaruhi oleh temperatur ya. Doha per dt dikali oleh dt sendiri perubahannya, plus ini
Kemudian menentukan perubahan entalpi pada kondisi temperatur konstan, berarti dou H per dP dikali dP. Jadi perubahan entalpi dibagi perubahan tekanan dikalikan perubahan tekanannya. Maka dengan kata lain, perubahan energi dalam akibat kalor jenis volume yang pertama adalah ini perubahan energi dalamnya delta U sama dengan ini kalor jenis pada volume konstan dikalikan oleh perubahan temperaturnya. Sama halnya dengan perubahan energi dalam akibat kalor jenis volume, berarti kalor jenis volume yang dikalikan atau berarti ini perubahan energi dalamnya dia berubah bentuk menjadi perubahan entalpinya. Perubahan entalpi sama dengan kalor jenis pada tekanan konstan dikalikan oleh perubahan temperaturnya. Kemudian jadi berarti kita bisa bedakan kalau energi dalam dia terjadi pada volume konstan, sedangkan untuk perubahan entalpi, sebenarnya entalpi sama aja dianggap energi dalam, cuman entalpi tadi dia terjadi pada tekanan yang konstan itu aja. Jadi dU sama dengan Cp dikali T dikali dt, sedangkan dH sama dengan Cp dikali T dikali dt, dimana H sama dengan U plus Pp. Maksudnya ini entalpi sama dengan energi dalam ditambah perkalian antara tekanan dikalikan dengan volume. Jadi karena mengalami perubahan, otomatis H-nya berubah menjadi dH diferensiasi H perubahan entalpi itu sama dengan U, berarti berubah jadi dU diferensiasi U, berarti perubahan energi dalam ditambah oleh diferensiasi antara tekanan dan volume. Di kondisinya nanti bisa di salah satu, bisa nyari tekanan. Maksudnya ini kan ada D dalam kurung P kali Pi, itu P tekanan atau Pi nya itu salah satu harus kondisi konstan. Jadi kalau kondisi konstan maka dia nanti umpama si P nya konstan, berarti Cp berarti kalau jenis pada kondisi konstan yang temu. Tapi kalau pada kondisi Pi berarti Pi yang konstan, berarti nyari Cp, berarti kalau jenis pada volume yang konstan. Itu doang sih variabelnya. Sehingga pada setiap temperatur bagi gas per pik akan berlaku Cp kalau jenis pada tekanan konstan itu sama dengan jika Cp ya ditambah R, itu aja. Jadi kalor jenis pada volume konstan ditambah oleh nilai konstanta gas tersebut, itu kondisinya. Kemudian energi dalam hanya merupakan fungsi dari temperatur pada gas per pik. Jadi energi dalam tadi hanya merupakan perubahan dari temperaturnya saja, pengaruh energi dalamnya. Ya, untuk ya, tapi kalau untuk yang pada saat tekanan konstan itu ya, energi dalamnya. Jadi bila Cp dan Cp konstan maka dari temperatur tertentu maka ini UI min UO Cp Ti min TO, tinggal ikut aja lah ya. Hi min HO Cp Ti min TO. Jadi nanti pada saat volume konstan berarti ini yang mengalami perubahan itu energi dalamnya kalau jenisnya dikalikan oleh perubahan temperaturnya. Pada saat tekanan konstan berarti itu perubahan entalpinya sama dengan kalau jenis pada tekanan konstan dikalikan oleh perubahan temperaturnya. Sehingga ini untuk kembali kondisi awal otomatis kan tadi awalnya diferensiasi U, untuk mengembalikannya maka harus diintegrasikan. Berarti dU yang berubah menjadi U2 min U1, U2 min U0 sama untuk mengembalikan kondisi sebelumnya maka kan semuanya harus diintegrasikan. Berarti integral Cp berarti Cp Ti min T2. Oke ya. Faktor kompresibilitas itu Z sama dengan Pp per RT. Berarti Z itu faktor kompresibilitas, berarti Z tekanan dikalikan oleh volume dibagi konstanta gas dikalikan temperaturnya. Dia sama mendekati nilainya 1 untuk kompresibilitas. Untuk pengujian gas per pik, di mana bila Z maka gas dianggap gas per pik. Jadi kalau kompresibilitasnya zat per piknya Z-nya 1 berarti dianggap sebagai gas per pik gitu. Z digambarkan pada grafik B14A yang merupakan fungsi dari P di sini P bintang dan T-nya T bintang, oke ya. Jadi pada saat mencari P bintang atau P star sama dengan P tekanan dibagi dengan PC-nya ya. Atau sama juga untuk menentukan temperatur pada T bintang atau T star sama dengan T dibagi oleh T TC, oke ya. Kita ambil contoh 1. Contoh 1 nih, umpamakan bahwa harga Cp berarti kalor jenis pada
tekanan konstan untuk H2O, untuk H2 air pada 2 megapascal, dan 600 derajat Celcius ingin diketahui. Dari tabel B2 versi SI dapat diketahui bahwa Z berada pada tingkat keadaan gas, berapa Cp pada titik 0. Oke ya. Berarti ini yang menjadi acuan adalah di temperatur 600 Celcius dan tekanan 2 megapascal. Itu acuannya. Ya, kita ambil dulu. Ini berarti ini tekanan 2 megapascal. Nanti di tabel bisa dilihat tabel B2. Tabel B2 itu kita lihat tekanan pada 2 megapascal dan temperatur tadi kan yang menjadi acuan 600, otomatis di antara 600 itu muncul 550 dan 650. Pada temperatur 550 itu kita dapatkan nilai entalpinya sebesar 3578,3 kJ per kilogram. Sedangkan untuk nilai temperatur 650 derajat Celcius itu nilai entalpinya kita dapatkan sebesar 3803,1 kJ per kilogram. Maka tadi dari hasil perhitungan hasil persamaan tadi pada saat tekanan konstan otomatis kan yang berubah itu si nilai entalpinya. Berarti di sini karena kita ambil perbandingan entalpi dengan temperatur, maka kita ambil HB min HA per TB min TA. Ini HB yang ini, HB itu yang 3803,1 dikurangi HA ini 3578,3 yang ini ya. Kemudian dibagi oleh TB min TA. TB ini temperatur B-nya 650 dikurangi temperatur A-nya 550. Maka dari hasil hitungan kita dapatkan sekitar Cp-nya 2,25 kJ per kilogram derajat Celcius. Itu nilai Cp-nya. Kemudian contoh 2, hitung kerapatan udara pada tekanan P, ini tekanan atau P-nya 10 megapascal dan temperaturnya T-nya 500 Kelvin. Berarti dicari kerapatan udara atau densitas ya, atau massa jenis lah bahasa lainnya. Ini dari untuk penyelesaian kita dapatkan dari tabel B6B. B6B itu untuk udara, di tabel kita dapatkan sebesar nilai R-nya untuk konstanta gasnya, konstanta udaranya sekitar 0,286. Ya 0,286. Cuman kan karena tadi kondisinya dia kilojoule, maka diubah menjadi joule, tinggal dikalikan 1000 gitu ya. Berarti massa jenis kan sama dengan 1 per volume, atau dengan kata lain rumusnya P sama dengan R kali T. Maka rho sama dengan, karena dia tadi makin 10 megapascal, berarti 10 kali 10 pangkat 6 dibagi oleh, karena dia kilojoule berubah menjadi joule, 0,286 dikali 10 pangkat 3 gitu ya, dikalikan oleh temperaturnya 500, maka kita dapatkan nilai sebesar densitasnya atau massa alirnya, massa jenisnya sekitar 69,9 kg per meter kubik. Itu nanti kalau mau dapatkan didekatin nilai 70 pun nggak masalah nilainya. Kita dapatkan, jadi massa jenisnya sekitar 69,9 kg per meter kubik. Kemudian untuk contoh 3, apabila zat yang terlibat adalah 4 lbm udara. Ini sebenarnya sih massa udara yang sebesar 4 pound mass udara ya, ini pound massnya 4 lbm pound mass udara. Temperaturnya 480 derajat Fahrenheit ya, atau sekitar 20 derajat Fahrenheit ya. Dan perbandingan P1 terhadap P2 sama dengan 2, berapa besar kerja kalor dan berapa besar kerja, dan ini kerjanya berarti W-nya dan kalornya dilepaskan. Oke ya. Dari tabel B6 itu untuk udara, nilai R-nya kita dapatkan 0,0685 BTU per LBMR ya. Ini maka untuk nilai kerjanya sama dengan W sama dengan integral 1/2 min P dikali dP. Kemudian kalau di perubahan tekanannya W sama dengan min M integral 1/2 P dP. Kemudian setelah itu maka kita mendapatkan nilai persamaannya usaha sama dengan M dikali R kali T gitu. Massa ya, massa jenis H2O tadi dikalikan oleh R-nya, konstanta gasnya dikalikan oleh temperaturnya. Kemudian ln itu P1 per P2. Kali ini perbandingan tadi ya. Otomatis kalau kita kalikan tadi nilainya 4 dikalikan 0,0685 dikali 480 dikali ln 2, hasilnya itu 91,16 BTU, atau kerjanya sama dengan kalau kita bulatkan 91,2 BTU ya. Oke. Kemudian lanjutan tadi kondisinya dari balance energi, dimana kerja sama dengan
kalor ditambah energi dalam ya, kalor ditambah perubahan energi dalam. Karena perubahan energi dalam sama dengan 0, maka dengan kata lain usaha tersebut sama dengan kalornya gitu. Jadi tadi usaha kita dapat nilai sebesar 91,2 BTU, maka untuk nilai kalor ini sama 91,2 BTU gitu ya. Oke. Contoh 4. Contoh 4 ini uap H2O 5 lbm. Ini maksudnya uap air. Masanya 5 pound mass dengan tekanan 2 PSI ya. Kemudian diberlakukan sebagai gas per peak yang mempunyai berbagai panas jenis yang konstan, di mana temperatur awal itu sebesar 660 derajat Reaumur dan temperatur akhir sebesar 1660 derajat Reaumur. Tentukan kalor dan tekanan akhirnya gitu ya. Oke. Maka dari penyelesaian kita lihat di tabel B6A. Di tabel B6A untuk uap air H2O ya, itu nilai Cp-nya kalor jenis pada volume konstannya sebesar 0,336 BTU per lbr. Dari nilai persamaannya maka kita dapatkan nilai hasil akhirnya itu Q atau panas atau kalor sama dengan massa dikali U2 min O1. Maka setelah itu kita ubah karena nilainya U2 min U1 berarti sama dengan, karena kalor jenisnya pada volume kosong kita ketahui tadi, maka diubah dikalikan dengan perubahan temperaturnya gitu ya. Jadi rumus yang didapatkan itu U2 min U1 sama dengan Cp dikali dalam kurung T2 min T1. Sebenarnya si delta U sama dengan Cp dikali delta T gitu ya. Maka U2 min U1 sama dengan 0,336 kita kalikan dengan 1660 dikurangi 660, berarti 0,336 dikali dengan 1000. Maka U2 min U1 nya sebesar 336 BTU LBM. Maka untuk menentukan nilai kalornya, jadi kalornya sama dengan massa dikali oleh perubahan entalpinya yang U2 min U1. Maka nanti untuk nilai kalornya adalah 5 lbm dikali 336 BTU LBM. Maka nanti tersisa kalor sebesar 1680 BTU ya. Setelah kita kalikan. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai tekanan akhirnya kan nilai perbandingan tekanan antara dengan peratur ya. Jadi P2 per P1 sama dengan T2 min T1. Maka kalau kita kalikan berarti menentukan tekanan akhir itu P2 sama dengan T2 per T1 itu nanti dikalikan oleh nilai P1 nya. Maka tadi nanti 1660 dibagi 660 dikalikan oleh nilai 2 nya. Berarti nanti hasil tekanannya 5,03 PSIA. Atau kalau kita mengambil pembulatan berarti P2 sama dengan 5 PSIA. Itu hasilnya ya. Kemudian untuk contoh 5, apabila berbagai tabel uap air atau steam yang teliti tidak tersedia, ini maksudnya nih di tabel itu steamnya tidak tersedia, maka nanti volume spesifik dapat ditaksir. Jadi kita bisa dapat memprediksi berapa nilai volume spesifiknya untuk H2O, di mana R-nya sebesar konstantanya 85,78 pound mass per pound mass dikalikan dengan Reaumur. Tabel B6A kita dapatkan T1 nya 200 derajat Fahrenheit, T2 nya 1200 derajat Fahrenheit dengan P1 nya sama dengan 2 PSIA dan P2 nya sebesar 5 PSIA. Ini jadi nanti untuk mendapatkan dari Fahrenheit ke Reaumur itu tinggal dijumlahkan saja, 200 plus 60 PSIA ditambah LBF berarti 26 LBF ya. Lanjut. Kemudian untuk dari tabel B6A untuk penyelesaiannya kita dapatkan nilai dari tabel B6A, berarti uap air H2O berarti nanti nilai R nya sebesar 85,78 pit LBM LBMR. Tingkat keadaan 1 berarti ini kondisi 1 ya semua. Kan P1 tadi kita di persamaan awal kita dapatkan R dikali T1 per P1. Tadi R nya sama dengan kita dapatkan nilainya di tabel B6A ya sebesar 85,78 dikalikan oleh nilai T1 nya ya, T1 berarti 200
tadi kan dalam Fahrenheit diubah menjadi Reaumur ya. Jadi sebesar ditambah oleh 460 gitu ya. Kemudian untuk nilainya 2 PSI dikalikan dengan PLBM, berarti hasilnya itu 2 kali 144. Yang kalian P1 sebesar 196 feet kubik per LBM Mas ya. Ini kondisinya menentukan nilai kompresibilitasnya ya. Berarti dalam persamaan tadi kompresibilitas itu persamaan adalah P1 dikali P1 per R dikali T1. Berarti Z tadi kita dapatkan 2 kali 144 ya, kondisinya dikali 196, karena 196 dari nilai P1 kita dapatkan dibagi oleh 85,78 itu nilai R yang didapatkan dari tabel, dan dikalikan oleh 200 tambah 460 itu kondisi temperatur 1 ya, konversi temperatur 1 dari kompresinya ya. Kemudian hasil kita dapatkan sekitar 0,997, berarti kompresibilitasnya itu dapat 1. Berarti kalau Z jatuhnya 1 otomatis itu termasuk dengan gas per peak gitu, kondisinya mendekati gas per peak. Kemudian lanjut untuk kondisi 2, berarti kondisi 2 karena kondisinya P1 dianggap sama dengan P2, kayak volume 1 dianggap sama volume 2, otomatis nanti Z2 nya P2 tekanan 2 dikali oleh volume 2 dikali oleh R. R itu nilai konstanta gasnya dikali oleh temperatur 2 nya. Maka kita dapatkan 5 kali 144, kondisinya dikali 196 dibagi 8578 dikali 1200 plus 460. Hasilnya kita dapatkan 0,991, atau kalau kita bulatkan Z2 sama dengan 1. Berarti kompresibilitas ini antara Z1 dan Z2, kondisi 1 kondisi 2 itu dianggap sebagai gas per peak karena nilai Z1 dan Z2 nya sama dengan 1. Oke ya. Contoh, kita masuk ke contoh 6. Ini di contoh 6 itu ada 2 tabung. Tabung A 1 liter isinya, kemudian berisi udara pada 5 atmosfer dan temperaturnya 300 Kelvin. Ini tabung B itu berisi udara 6 atmosfer, udara 1 liter pada tekanan 6 atmosfer dan temperaturnya 400 Kelvin ya. Ini kondisi adiabatik. Hitung P bintangnya atau P star dan T starnya bila katup dibuka, volume tetap dan di dinding adiabatis. Oke ya, penyelesaian. Kita cek dulu dari tabel B8 untuk udara didapatkan nilainya, nilai PC nya itu sekitar 37,25 atmosfer di tabel B8 ya. Untuk nilai TC nya kita dapatkan 132,41 Kelvin. Maka untuk kondisi udara A nya kita lihat dulu. Tadi kan perbandingan itu P bintang sama dengan P per PC. Jadi P nya 5 tadi ya di soal awal. TC nya kita dapat di tabel B8 37,25. Maka untuk nilai perbandingannya itu sebesar 0,13 ya. Kemudian untuk kondisi udara B, temperaturnya dulu, temperaturnya. Untuk temperaturnya kita dapatkan berarti T per TC. Tadi temperatur kan awal kondisi 1 300 dibagi oleh TC nya kita lihat di tabel dapatnya 132,41 Kelvin. Hasilnya 2,26. Ini kondisi udara A. Ini kondisi udara B. Kita nyari tekanan dulu. Tekanan berarti sama ya, P per PC. Karena kondisi tekanan tadi dia 6 ya, di kondisi di B nya. Kemudian untuk PC nya didapat dari tabel 327, hasilnya sekitar 0,16. Kemudian untuk T star nya itu T per TC nya berarti 400 per 132,41 atau mendekati 3,02. Antara udara dan udara berbanding, kita dicek di sini dilihat. Jika kita lihat berarti kondisinya nilai P star dan T starnya itu kan antara udara A dan udara B itu berbeda sedikit ya, lebih tinggi tekanan dan temperaturnya pada kondisi udara B gitu ya, lebih tinggi. Oke, inilah untuk pertemuan 5 ini tugas pertemuan 5 ya. Saya berikan tugas untuk pertemuan 5. Oke, nanti saya cukupkan. Nanti untuk langkah proses pertemuan 5 itu ada, nanti tinggal ikuti aja cara-cara penyelesaiannya ya. Ini 5. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.